Pagi itu, gedung Arkana Corp tampak lebih sibuk dari biasanya. Spanduk besar terbentang di lobi utama, bertuliskan, "Selamat datang CEO baru, Adrian Mahendra." Para karyawan berdatangan lebih awal. Setelan terbaik mereka dikenakan, sepatu disemir mengilap, rambut ditata rapi. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini, pemimpin tertinggi perusahaan akan memperkenalkan diri secara resmi. Di tengah kesibukan itu, seorang pria parubaya mendorong troli berisi perlengkapan kebersihan. Seragam abu-abunya sudah agak pudar. Namanya Bagas Pratama. Bagas berhenti sejenak di depan pintu kaca besar ruang rapat utama. Ia menunduk, mengecek lantai marmer yang baru saja ia pel. Harus bersih. Hari penting. Gumamnya pelan. Tangannya bergerak cekatan. Setiap sudut ia periksa dengan teliti. Seolah lantai itu adalah tanggung jawab hidupnya. Tak ada yang tahu, atau peduli, bahwa pria sederhana itu telah datang 1 jam lebih awal seperti biasa. Di sisi lain gedung, lift khusus eksekutif terbuka. Seorang pria muda melangkah keluar dengan langkah mantap. Tubuhnya tegap, jas hitamnya jatuh sempurna. Jam mahal melingkar di pergelangan tangan. Wajahnya tampan dengan rahang tegas dan tatapan dingin penuh kepercayaan diri. Dialah Adrian Mahendra, CEO termuda yang pernah memimpin Arkana Corp. "Pastikan semuanya sesuai jadwal," katanya tanpa menoleh pada asistennya. "Sudah, Pak Adrian." Seluruh direksi menunggu di ruang rapat. Jawab sang asisten cepat. Adrian mengangguk singkat. Baginya, dunia memang seharusnya bergerak sesuai perintahnya. Rapat pembukaan berlangsung megah. Tepuk tangan bergema ketika Adrian berdiri di depan layar presentasi, memperkenalkan visi dan target ambisiusnya. Arkana Corp akan naik ke level yang lebih tinggi, ucapnya lantang. Tidak ada tempat bagi kelambanan. Tidak ada ruang untuk orang-orang yang tidak selevel. Beberapa direksi saling pandang, tapi tetap bertepuk tangan. Di luar ruang rapat, Bagas berdiri menunggu instruksi. Ia membawa air mineral tambahan, berjaga bila ada permintaan. Ketika pintu terbuka, para direksi keluar satu persatu. Adrian menjadi yang terakhir. Bagas secara refleks menyingkir sedikit ke samping, memberi jalan. Namun ketika Adrian mendekat, salah satu direktur memperkenalkan. "Oh ya, Pak Adrian," katanya ramah. "Ini Bagas. Sudah bekerja di sini lebih dari 10 tahun. Sangat berdedikasi." Bagas terkejut. Ia tidak menyangka akan diperkenalkan. Dengan sopan, ia meletakkan troli dan mengulurkan tangan. "Selamat pagi, Pak. Selamat datang di Arkana Corp." Ucapnya tulus. Udara mendadak terasa berat. Adrian menatap tangan Bagas. Dari ujung sepatu Bagas yang kusam, seragam abu-abu, hingga tangan kasar yang terbuka menunggu sambutan. Alis Adrian terangkat sedikit. Ia tidak menyambut uluran itu. Sebaliknya, ia menarik tangannya sendiri ke belakang dan berkata dengan suara datar, cukup keras untuk didengar semua orang. "Aku tidak bersalaman dengan orang sepertimu." Seisi lorong membeku. Beberapa direksi terdiam kaku. Asisten Adrian menunduk canggung. Karyawan yang lewat menghentikan langkah, pura-pura sibuk. Bagas membeku. Tangannya masih terulur di udara. Ia menelan ludah, perlahan menurunkan tangannya kembali ke sisi tubuh. Wajahnya tidak marah, tidak terkejut, hanya menegang sesaat. "Maaf, Pak," ucapnya pelan. "Saya hanya..." "Fokus saja pada pekerjaanmu," potong Adrian dingin. "Ada batas yang harus dijaga." Tanpa menunggu jawaban, Adrian melangkah pergi. Suara sepatunya menggema di lorong seperti palu yang memukul harga diri seseorang. Bagas berdiri diam beberapa detik. Lalu ia kembali mendorong troli, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di balik punggungnya yang tegap, ada sesuatu yang bergetar hebat. Bukan tangis, melainkan kenangan. Di pantry lantai bawah, beberapa karyawan berbisik. "Kasihan banget ya, Pak Bagas. CEO baru sombong amat. Makanya, jabatan naik, sikap enggak." Bagas mendengar semuanya. Ia selalu mendengar.
Tapi ia tidak pernah menanggapi. Ia hanya menuang kopi hitam ke cangkir plastiknya, duduk di sudut, dan menghembuskan napas panjang. Tangannya yang tadi ditolak untuk bersalaman kini mengepal perlahan. Tidak apa-apa, gumamnya pada diri sendiri. Ini bukan yang pertama. Matanya menatap kosong ke dinding. Di sana, pantulan dirinya terlihat samar. Seorang pria sederhana dengan seragam kebersihan. Tak ada yang tahu, di balik seragam itu tersimpan masa lalu yang bahkan tak sanggup dibayangkan oleh Adrian Mahendra. Sore hari, Adrian berdiri di ruang kerjanya yang luas. Dari jendela kaca, ia memandangi kota dengan senyum tipis penuh kemenangan. Mulai hari ini, katanya pada asistennya, aku ingin orang-orang di sini tahu tempatnya. Di bawah gedung itu, Bagas kembali mengepel lantai. Gerakannya tenang, ritmis. Namun di dadanya, sebuah tekad lama perlahan bangkit kembali. Tekad yang dulu membuatnya bertahan hidup di dunia yang jauh lebih kejam daripada hinaan barusan. Sebulan. Hanya butuh sebulan. Untuk membuat seseorang yang merasa paling tinggi, menyadari betapa rendahnya kesombongan. Bagas tersenyum tipis. Senyum yang tak terlihat siapapun. Pagi kembali menyapa Arkana Corp dengan rutinitas yang nyaris tak pernah berubah. Jam dinding lobi menunjukkan pukul 5:30 ketika Bagas Pratama sudah tiba, jauh sebelum kebanyakan karyawan datang. Ia membuka pintu ruang penyimpanan, mengganti sepatu, mengenakan seragam abu-abu yang sama seperti kemarin. Tidak ada lambang jabatan, tidak ada kartu nama, hanya tanda pengenal kecil bertuliskan cleaning service. Bagi sebagian orang, itu cukup untuk menilai segalanya. Bagas mendorong troli kebersihan menyusuri lorong lantai 1. Setiap langkahnya tenang. Ia hafal betul ritme gedung ini, jam berapa lampu menyala, di mana lantai paling cepat kotor, dan ruang mana yang harus tampak sempurna sebelum jam 8. Di depannya, sekelompok karyawan muda berjalan sambil tertawa. Hati-hati. Salah satu dari mereka berujar sambil menyenggol troli Bagas. Jangan sampai kena sepatu mahal gue. Bagas menghentikan langkah. Maaf, katanya sopan. Harusnya orang kayak kamu tuh minggir duluan. Balas yang lain, setengah bercanda tapi penuh meremehkan. Mereka tertawa, lalu pergi begitu saja. Bagas menunduk sejenak, memastikan air pel tidak tumpah, lalu kembali bekerja. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Hanya kebiasaan menahan diri. Di lantai 18, ruang kerja eksekutif mulai ramai. Sekretaris, manajer, dan staf berlalu lalang dengan wajah serius. Nama Adrian Mahendra sudah menjadi topik utama sejak hari pertamanya. CEO baru galak banget. Ya. Tapi keren sih. Ya, orang sukses emang beda. Bagas mendengar percakapan itu saat mengelap kaca jendela. Ia berhenti sejenak, memandangi pantulan wajahnya sendiri di kaca, rambut yang mulai beruban, garis lelah di sekitar mata. Orang sukses, gumamnya pelan. Tangannya bergerak lagi, membersihkan kaca sampai bening. Saat jam makan siang, Bagas duduk di tangga darurat seperti biasa. Ia membuka bekal sederhana, nasi, telur dadar, dan sambal buatan sendiri. Langkah sepatu mendekat. Kamu di sini aja ya? Kata seorang supervisor sambil meliriknya. Area pantry buat karyawan kantor. Bagas mengangguk. Iya, Bu. Maaf. Ia menutup kotak makannya kembali, lalu berpindah sedikit lebih jauh. Tangga darurat itu sunyi. Hanya suara AC yang berdengung samar. Di saku celananya, ponsel lama bergetar pelan. Sebuah pesan masuk. Nomor tak dikenal. Pak Bagas. Saya dengar Bapak sekarang kerja di Arkana Corp. Benar? Bagas membaca pesan itu lama. Tangannya sedikit gemetar. Ia mengetik balasan singkat. Iya. Ada perlu? Balasan datang cepat. Perusahaan sedang krisis. Ada nama yang saya kenal muncul lagi. Saya pikir Bapak harus tahu. Bagas mematikan layar. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menyandarkan kepala ke dinding. Belum waktunya, bisiknya pada diri sendiri. Sore hari, Adrian kembali mengadakan rapat kecil.
Nada suaranya tegas, hampir keras. Kita buang cara lama, katanya. Aku mau hasil cepat. Yang tidak bisa mengikuti ritme, silakan minggir. Beberapa manajer mengangguk cepat. Di luar ruang rapat, Bagas membersihkan karpet dengan mesin kecil. Ia bisa mendengar sebagian pembicaraan itu, meski samar. Ketika pintu terbuka, Adrian keluar dengan langkah cepat. Ia hampir menabrak Bagas. Perhatikan jalan, kata Adrian tajam. Maaf, Pak, jawab Bagas. Adrian meliriknya sekilas. Wajah itu, pria yang kemarin mengulurkan tangan. Ia mendengus kecil, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Bagas menatap punggungnya menghilang di tikungan lorong. Masih sama, gumamnya. Kesombongan selalu lebih dulu berjalan. Malam hari, Bagas tiba di rumah kontrakannya yang sederhana di pinggir kota. Ia membuka pintu, menyalakan lampu kecil, lalu duduk di kursi kayu tua. Di dinding, tergantung sebuah foto lama. Foto itu memperlihatkan Bagas dalam setelan jas rapi, berdiri di depan gedung megah, dikelilingi orang-orang penting. Wajahnya lebih muda, lebih tajam. Ia menatap foto itu lama. Aku sudah meninggalkan semua itu, katanya pelan. Kenapa harus muncul lagi sekarang? Ponselnya kembali bergetar. Nomor yang sama. Pak Bagas, CEO baru Arkana itu, Adrian Mahendra. Nama itu pernah terlibat dalam proyek lama kita. Bagas menutup mata. Nama itu bukan asing baginya. Justru terlalu dikenal. Ia menghapus pesan itu tanpa membalas. Lalu berdiri dan mematikan lampu. Di kegelapan, suaranya hampir tak terdengar. Sebulan, bisiknya. Kalau dia memang sama seperti yang kuduga, maka kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Di tempat lain, Adrian duduk di kursi empuk ruang kerjanya, menatap laporan keuangan dengan alis berkerut. Angka-angka tidak seindah yang ia bayangkan. Namun ia tersenyum tipis. Tenang saja, katanya pada dirinya sendiri. Aku tahu apa yang kulakukan. Ia tidak tahu bahwa orang yang ia anggap paling rendah di gedung itu sedang berdiri tepat di atas fondasi rahasia yang bisa mengguncang segalanya. Malam turun perlahan di kota kecil tempat Bagas Pratama tinggal. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, memantulkan cahaya pucat di aspal basah sisa hujan sore. Di dalam rumah kontrakan sederhana itu, Bagas duduk sendirian di kursi kayu, menatap meja kecil di depannya. Di atas meja tergeletak sebuah map coklat lusuh. Map itu sudah bertahun-tahun tidak dibuka. Bagas menyentuhnya perlahan, seolah takut kenangan di dalamnya akan meledak begitu saja. Akhirnya kamu muncul juga. Gumamnya pelan. Nama Adrian Mahendra kembali terngiang di kepalanya. Bukan sebagai CEO muda yang arogan, melainkan sebagai potongan masa lalu yang seharusnya sudah terkubur. Bagas menarik napas dalam, lalu membuka map itu. Di dalamnya tersimpan dokumen-dokumen lama, proposal bisnis, laporan proyek, salinan kontrak, dan satu kartu nama yang sudah menguning. Bagas Pratama, Senior Strategic Analyst Nusantara Capital. Ia tersenyum pahit. Dulu, nama itu pernah disegani. 18 tahun yang lalu. Bagas Pratama bukan siapa-siapa yang bisa diremehkan. Ia adalah analis strategi yang dikenal tajam, keras kepala, dan, yang paling penting, jujur. Di dunia investasi dan korporasi, kejujuran seringkali menjadi pedang bermata dua. Ia cepat naik jabatan. Terlalu cepat. Di usia 30, Bagas sudah memimpin tim analisis untuk proyek-proyek bernilai triliunan. Ia duduk di meja rapat yang sama dengan para pemilik modal besar, pejabat, dan pengusaha papan atas. Termasuk satu keluarga tertentu. Keluarga Mahendra. Bagas masih ingat pertama kali bertemu Hendra Mahendra, ayah Adrian. Pria itu karismatik, penuh senyum, namun matanya dingin. Ia berbicara tentang pembangunan, kemajuan, dan masa depan. Namun Bagas selalu merasa ada yang tidak beres. Kamu terlalu kaku, Bagas, kata Hendra suatu kali sambil tertawa kecil. Di dunia besar, fleksibilitas itu penting. Bagas menjawab tenang.
Saya dibayar untuk melihat risiko, Pak. Bukan untuk menutupinya. Ucapan itu membuat ruangan hening. Sejak hari itu, Bagas tahu, ia tidak disukai. Masalahnya muncul dalam sebuah proyek properti raksasa. Proyek yang lokasinya strategis, angkanya menggiurkan, dan didukung penuh oleh keluarga Mahendra. Semua terlihat sempurna. Kecuali satu hal. Bagas menemukan kejanggalan dalam dokumen kepemilikan lahan. Tanda tangan tidak sinkron. Tanggal tidak cocok. Ada satu lapisan transaksi yang terlalu rapi untuk sesuatu yang legal. Ia mengangkat temuan itu dalam rapat internal. Kita harus berhenti, katanya tegas. Ini bermasalah. Direktur Keuangan menghela napas. Bagas, kamu tahu nilai proyek ini? Aku tahu risikonya, jawab Bagas. Dan risikonya pidana. Ruangan kembali hening. Beberapa orang menunduk. Beberapa lainnya saling pandang. Hendra Mahendra tersenyum tipis. Kamu terlalu idealis. Dan sejak hari itu, hidup Bagas mulai berubah. Tekanan datang dari segala arah. Penilaian kinerja menurun tanpa alasan jelas. Proyek-proyeknya dicabut. Timnya dibubarkan. Lalu, satu pagi, ia dipanggil ke ruang direksi. Bagas Pratama, kata HR dengan suara datar. Kami memutuskan untuk mengakhiri kerjasama. Tanpa peringatan. Tanpa pesangon yang layak. Dengan alasan, tanya Bagas tenang. Restrukturisasi, jawab mereka singkat. Namun Bagas tahu, ia dikeluarkan karena tidak mau diam. Masalah tidak berhenti di sana. Beberapa minggu setelah pemecatan itu, nama Bagas muncul dalam berita kecil, dituduh membocorkan dokumen internal. Tuduhan itu tidak pernah dibuktikan, namun cukup untuk menghancurkan reputasinya. Telepon berhenti berdering. Undangan kerja menghilang. Dunia yang dulu terbuka lebar, menutup pintunya satu persatu. Bagas memilih pergi. Ia menjual apa yang tersisa, pindah kota, dan memulai hidup baru, hidup yang tidak menuntut apapun dari siapapun. Ia bekerja apa saja, sopir, penjaga gudang, hingga akhirnya menjadi cleaning service. Bukan karena ia tidak mampu lebih, melainkan karena ia lelah bertarung. Kembali ke masa kini. Bagas menutup map coklat itu perlahan. Aku tidak menyesal, katanya pada dirinya sendiri. Setidaknya aku tidak menjual nurani. Namun kemunculan Adrian, anak Hendra Mahendra, membangkitkan sesuatu yang lama terkubur. Bukan dendam, melainkan kewaspadaan. Di Arkana Corp, Adrian mulai merasakan tekanan yang tak ia duga. Laporan keuangan kembali datang, dan kali ini lebih buruk. Proyek ekspansi yang ia percepat ternyata bermasalah. Vendor utama terlambat. Biaya membengkak. Kenapa ini tidak terdeteksi sebelumnya? Bentaknya dalam rapat. Tak ada yang berani menjawab jujur. Di sudut ruangan, seorang manajer junior menunduk, menyimpan catatan kecil. Catatan yang sebenarnya berasal dari saran sederhana seorang cleaning service yang ia dengar di pantry. Nama di catatan itu, Bagas. Namun ia tidak berani menyebutkannya. Sore itu, Bagas dipanggil oleh supervisor. Pak Bagas, katanya ragu. Bapak diminta bantu bersih-bersih ruang arsip lama. Bagas mengangguk. Siap. Ruang arsip itu jarang disentuh. Di sanalah dokumen lama Arkana Corp disimpan. Dokumen proyek-proyek awal. Saat Bagas membuka salah satu lemari besi tua, ia berhenti. Sebuah kode proyek menarik perhatiannya. Kode yang sama. Lokasi yang sama. Proyek lama keluarga Mahendra. Bagas menutup mata. Jadi di sini, gumamnya. Lingkarannya belum pernah putus. Tangannya gemetar tipis, bukan karena takut, melainkan karena menyadari satu hal penting. Kesalahan yang sama sedang diulang. Dan Adrian Mahendra sedang berjalan di jalan yang dulu menghancurkan ayahnya, dan hampir menghancurkan banyak orang lain. Malam itu, Bagas berdiri di depan jendela rumahnya. Kota terlihat tenang. Namun di dalam dirinya, sebuah keputusan mulai terbentuk. Aku tidak akan mengejar kekuasaan, katanya pelan.
Tapi kalau kebenaran kembali meminta aku bicara. Ia mengepalkan tangan. Aku tidak akan diam. Sebulan. Waktu terus berjalan. Dan perlahan, roda karma mulai berputar. Hari ke-14 kepemimpinan Adrian Mahendra dimulai dengan sebuah laporan merah. Pagi itu, ruang rapat utama Arkana Corp dipenuhi wajah tegang. Layar besar di depan ruangan menampilkan grafik penurunan yang tidak bisa disangkal. Garis biru yang seharusnya naik justru meluncur turun tajam. Adrian berdiri dengan tangan bertumpu di meja. Ini tidak masuk akal, katanya dingin. Proyek ini sudah aku percepat sesuai rekomendasi konsultan terbaik. Kenapa justru rugi? Tak ada yang langsung menjawab. Direktur operasional berdehem. Vendor logistik mengalami keterlambatan. Pak, ada kendala izin di lapangan. Alasan, potong Adrian cepat. Kalau kita menunggu izin sempurna, kita tidak akan bergerak. Beberapa kepala menunduk. Yang lain mencatat pura-pura sibuk. Adrian menoleh tajam. Aku tidak mau dengar masalah. Aku mau solusi. Hening. Solusi sebenarnya ada. Namun tidak datang dari meja ini. Di lantai bawah, Bagas sedang mengganti lampu di lorong gudang dokumen. Ia mendengar dua staf muda berbicara pelan di dekat rak arsip. Proyek timur itu kacau. Bisik salah satu. Izin belum beres, tapi sudah dipaksa jalan. Katanya perintah langsung CEO. Balas yang lain. Kita mana berani nolak. Bagas berhenti sejenak. Tangannya masih memegang bohlam. Izin belum beres, tapi jalan, gumamnya. Ia menoleh ke rak dokumen, menarik satu map lama. Kode proyeknya membuat alisnya sedikit terangkat. Ia tidak berkata apa-apa. Namun malam itu, sebuah memo anonim masuk ke kotak saran internal, berisi catatan singkat tentang potensi sanksi hukum jika proyek timur terus dilanjutkan tanpa revisi izin. Tidak ada nama pengirim. Keesokan harinya, Adrian menerima memo itu. Ia membacanya cepat, lalu melemparkannya ke meja. Siapa yang berani mengirim ini? Katanya kesal. Tidak paham visi besar. Ia menoleh ke sekretarisnya. Cari tahu siapa pengirimnya. Tidak ada identitas, Pak. Adrian mendengus. Penakut. Ia mengabaikan memo itu dan tetap memerintahkan proyek berjalan. Keputusan itu menjadi awal retakan besar. 3 hari kemudian, berita buruk datang bertubi-tubi. Vendor utama meminta renegosiasi biaya. Pemerintah daerah mengirimkan surat peringatan. Salah satu mitra asing menunda pendanaan. Dalam rapat darurat, suara mulai meninggi. Kalau kita teruskan, risikonya besar. Kalau dihentikan sekarang, kerugian juga besar. Adrian memijat pelipisnya. Untuk pertama kalinya, ketegangan jelas terlihat di wajahnya. Kita akan lanjut, katanya akhirnya. Aku tidak suka setengah-setengah. Beberapa direktur saling pandang, ragu, tapi tak berani melawan. Sementara itu, di sudut gedung yang jarang diperhatikan, Bagas membantu seorang staf IT memperbaiki printer lama. Pak Bagas, kata staf itu ragu. Bapak dulu pernah kerja di kantor besar, ya? Bagas tersenyum kecil. Kenapa tanya begitu? Soalnya, cara Bapak bicara soal proyek kemarin. Masuk akal. Jawabnya jujur. Bapak tahu banyak. Bagas terdiam sesaat. Ada hal-hal yang tidak perlu diumumkan, katanya pelan. Yang penting, perusahaan ini tidak jatuh. Staf itu mengangguk, meski masih penasaran. Sore hari, Adrian berdiri sendiri di ruang kerjanya. Ponselnya bergetar. Panggilan dari seorang investor lama. Adrian. Suara di seberang terdengar datar. Aku dengar proyek timur bermasalah. Ini mengingatkanku pada proyek ayahmu dulu. Adrian menegang. Itu cerita lama. Kesalahan lama sering muncul dengan wajah baru. Balas suara itu. Hati-hati. Panggilan terputus. Adrian berdiri kaku beberapa detik. Untuk pertama kalinya, bayangan ayahnya dan kegagalan yang selalu ia hindari muncul jelas di benaknya. Malam itu, Bagas pulang lebih lambat.
Ia berhenti di depan gedung Arkana Corp, menatap ke atas. Lampu ruang CEO masih menyala. Masih keras kepala, gumamnya. Ia mengeluarkan ponsel lamanya, membuka pesan yang sejak kemarin belum dibalas. Pak Bagas, kalau Bapak punya waktu, kami butuh pandangan Bapak. Tidak resmi. Bagas mengetik pelan. Besok pagi, pantry lantai 3, jam 6. Ia mengirim pesan itu, lalu menyimpan ponsel. Ia tidak ingin menonjol. Ia tidak ingin naik ke permukaan. Namun ia juga tahu, kalau dibiarkan, kesalahan ini akan menelan terlalu banyak orang. Keesokan paginya, Adrian menerima kabar terburuk sejauh ini. Salah satu izin proyek dibekukan sementara. Wajahnya mengeras. Siapa yang bertanggung jawab? Bentaknya. Tidak ada yang menjawab. Dan di saat itulah, ia mendengar sebuah nama, disebut pelan oleh salah satu manajer yang kelelahan. Pak, ada satu orang di lapangan yang sejak awal memperingatkan. Adrian menoleh tajam. Siapa? Manajer itu ragu. Bukan staf resmi, Pak. Lalu, petugas kebersihan. Namanya Bagas. Ruangan mendadak sunyi. Adrian tertawa kecil. Tidak percaya. Kalian bercanda? Katanya dingin. Sekarang kita dengar nasihat dari orang yang mengepel lantai. Tak satu pun tertawa. Karena dalam hati mereka tahu. Orang yang mereka remehkan itu mungkin satu-satunya yang melihat semuanya sejak awal. Di lorong lantai bawah, Bagas sedang mengepel seperti biasa. Gerakannya sama. Wajahnya tenang. Namun ia tahu, retakan itu sudah cukup lebar. Dan ketika sebuah bangunan mulai retak dari dalam, yang dibutuhkan bukan teriakan, melainkan kebenaran yang tepat waktu. Pagi itu, Arkana Corp tidak lagi bergerak dengan percaya diri. Gedung megah yang biasanya dipenuhi langkah cepat dan suara rapat kini terasa berat. Seperti orang yang menahan napas terlalu lama. Wajah-wajah tegang tampak di setiap sudut. Telepon berdering lebih sering dari biasanya. Namun jarang diangkat dengan tenang. Krisis tidak lagi berupa angka di layar. Ia sudah berubah menjadi ketakutan nyata. Di lantai 3, pantry kecil yang jarang diperhatikan menjadi saksi pertemuan aneh. Jam masih menunjukkan pukul 6 pagi. Sebagian besar karyawan belum datang. Hanya suara mesin kopi tua yang mendengung pelan. Bagas duduk di kursi plastik, secangkir kopi hitam di tangannya. Wajahnya tenang, seperti seseorang yang sudah lama berdamai dengan tekanan. Satu persatu, 3 orang datang dengan langkah ragu. Seorang manajer logistik, seorang staf legal junior, dan kepala gudang. Mereka menutup pintu pelan. Terima kasih sudah mau datang, Pak. Ujar manajer logistik dengan suara rendah. Kami bingung harus bicara ke siapa. Bagas mengangguk. Ceritakan saja. Tak ada nada menggurui. Tak ada kesan penting diri. Hanya mendengar. Mereka membuka laptop, memperlihatkan dokumen, email, jadwal pengiriman, dan surat peringatan dari pemerintah daerah. Bagas memperhatikan semuanya dengan saksama. Tidak ada ekspresi terkejut. Seperti yang saya duga. Katanya akhirnya, masalahnya bukan satu, tapi saling menutup. Masih bisa diselamatkan, Pak? Tanya staf legal, nyaris putus asa. Bagas menyesap kopinya, lalu menjawab tenang. Bisa, tapi bukan dengan cara CEO kalian. Mereka saling pandang. Hari itu, tanpa ada pengumuman resmi, perubahan kecil mulai terjadi. Pengiriman yang seharusnya dipaksakan ditunda dengan alasan teknis. Dokumen yang berisiko ditarik kembali untuk direvisi. Vendor yang hampir memutus kontrak tiba-tiba mendapat solusi kompromi. Semua berjalan. Anehnya rapi. Tidak ada rapat besar. Tidak ada perintah dari atas. Hanya rangkaian keputusan kecil yang menyelamatkan kerugian besar. Dan setiap keputusan itu berakar dari satu sumber yang sama. Di ruang kerjanya, Adrian menatap laporan terbaru dengan dahi berkerut. Kenapa pengeluaran minggu ini turun? Tanyanya tajam pada direktur keuangan. Beberapa pengiriman ditunda, Pak. Jawabnya hati-hati. Kalau dipaksakan,
biayanya bisa 2 kali lipat. Siapa yang mengizinkan itu? Suara Adrian meninggi. Direktur keuangan ragu. Tidak ada instruksi tertulis. Pak, tapi keputusannya tepat. Adrian membanting pena ke meja. Aku tidak suka keputusan tanpa persetujuanku. Namun di dalam hatinya, ada keganjilan yang tak bisa ia bantah. Angka-angka itu membaik. Di lantai bawah, Bagas tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Membersihkan kaca, mengganti lampu. Namun kini, setiap kali ia berjalan, beberapa karyawan menyapanya dengan tatapan berbeda. Bukan hormat berlebihan, melainkan kepercayaan diam-diam. Pak Bagas, bisik seorang staf gudang. Izin barang itu sudah keluar. Lebih cepat dari perkiraan. Bagas mengangguk. Bagus. Jangan terburu-buru kirim. Tunggu semua lengkap. Staf itu mengangguk patuh, lalu terdiam, menyadari sesuatu. Ia baru saja menerima instruksi dari seorang cleaning service, dan merasa lebih tenang daripada menerima perintah dari direksi. Sore itu, seorang manajer senior mendatangi Bagas di lorong. Pak Bagas, katanya lirih. Boleh saya tanya, Bapak dulu siapa? Bagas tersenyum tipis. Orang yang pernah salah memilih percaya. Manajer itu terdiam. Dan sekarang? Tanyanya lagi. Sekarang, jawab Bagas. Saya orang yang tidak ingin melihat kesalahan yang sama menelan orang lain. Adrian mulai kehilangan kesabaran. Dalam 2 minggu, terlalu banyak keputusan terjadi tanpa sepengetahuannya. Dan ironisnya, hampir semuanya benar. Ia memanggil asistennya. Aku mau tahu siapa yang bermain di belakang, katanya dingin. Cari tahu. Sekarang. Asisten itu ragu sejenak. Lalu berkata pelan. Pak, hampir semua arahnya. Ke orang yang sama. Adrian menatap tajam. Siapa? Asisten itu menelan ludah. Bagas Pratama. Pak. Nama itu kembali. Seperti bayangan yang menolak pergi. Malam itu, Adrian pulang lebih larut dari biasanya. Ia duduk sendirian di ruang kerjanya, memandangi kota. Tidak mungkin, gumamnya. Tidak mungkin seorang cleaning service punya pengaruh seperti ini. Namun fakta tidak peduli pada kesombongan. Ia membuka laptop, menelusuri arsip internal lama, nama Bagas Pratama. Tidak ada di struktur. Tidak ada di sistem manajemen. Namun, ada jejak email lama, sangat lama, belasan tahun lalu. Email yang terkait dengan proyek besar. Email yang ditandatangani. Bagas Pratama, Strategic Analyst. Adrian membeku. Itu tidak mungkin, bisiknya. Di rumah kontrakannya, Bagas duduk menulis catatan di buku kecil. Ia mencatat risiko, skenario terburuk, dan langkah-langkah pencegahan. Bukan untuk jabatan. Bukan untuk balas dendam. Untuk menutup luka lama agar tidak berdarah lagi. Ponselnya bergetar. Pesan masuk. Pak Bagas. CEO mulai curiga. Hati-hati. Bagas membaca pesan itu. Lalu tersenyum kecil. Ia membalas singkat. Kebenaran tidak pernah bersembunyi selamanya. Ia menutup ponsel, mematikan lampu, dan berbaring. Sebentar lagi, gumamnya. Waktu berpihak pada yang sabar. Keesokan harinya, laporan mingguan menunjukkan hal yang tak terbantahkan. Kerugian tertahan. Risiko hukum mereda. Kepercayaan mitra perlahan kembali. Dan semua itu terjadi tanpa satupun perintah resmi dari CEO. Di ruang rapat, Adrian berdiri kaku. Ia menatap wajah-wajah yang dulu tunduk padanya. Kini penuh pertanyaan. Siapa sebenarnya yang menjalankan perusahaan ini? Tanyanya dingin. Tak ada yang langsung menjawab. Namun di benak semua orang, satu nama sudah jelas. Nama yang dulu ia hina. Nama yang tak ia anggap layak untuk dijabat tangannya. Di lorong yang sama seperti hari pertama, Bagas mendorong troli kebersihannya. Langkahnya tetap pelan, tetap rendah hati. Namun kini, perusahaan ini berdiri di atas keputusan-keputusan yang ia buat.
Dan sebulan itu, tinggal menghitung hari. Adrian Mahendra bukan orang bodoh. Kesombongannya sering menutupi hal itu, tetapi insting bisnisnya tajam. Dan insting itulah yang sejak beberapa hari terakhir terus mengusik pikirannya, seperti suara kecil yang menolak diam. Ada sesuatu yang salah. Dan semakin ia mengabaikannya, semakin jelas ia terasa. Pagi itu, Adrian datang lebih awal dari biasanya. Gedung Arkana Corp masih lengang. Ia tidak langsung menuju ruang kerjanya, melainkan berdiri di lobi, mengamati. Petugas keamanan memberi hormat. Petugas kebersihan berlalu lalang. Matanya berhenti pada satu sosok. Bagas Pratama. Pria itu sedang mengepel lantai dengan gerakan pelan. Rapi. Nyaris meditasi. Tidak tergesa. Tidak asal. Adrian menyipitkan mata. Kenapa semua selalu kembali ke dia? Gumamnya. Ia berbalik dan naik ke lantai eksekutif tanpa menyapa. Di ruang kerja, Adrian membuka laptop dan memanggil HRD. Aku mau data lengkap Bagas Pratama. Katanya singkat. HRD ragu. Yang cleaning service itu, Pak? Ya. Data kami hanya riwayat kerja internal, Pak. Sebelum itu, kosong. Kosong. Adrian mengetuk meja. Tidak mungkin. Kami sudah cek ulang, jawab HRD. Seperti, sengaja dihapus. Telepon terputus. Adrian bersandar di kursinya. Rahangnya mengeras. Orang yang kosong tidak mungkin membuat keputusan sebersih itu. Ia memanggil manajer logistik. Siapa yang pertama kali menyarankan penundaan pengiriman? Tanyanya tanpa basa-basi. Manajer itu berkeringat. Tidak resmi, Pak. Aku tidak tanya resmi atau tidak, bentak Adrian. Siapa? Manajer itu menunduk. Pak Bagas. Satu lagi. Adrian memanggil staf legal junior. Siapa yang memperingatkan soal izin? Pak Bagas. Direktur gudang. Siapa yang menyarankan perubahan jalur distribusi? Pak Bagas. Setiap jawaban memukul lebih keras dari yang sebelumnya. Kesimpulan itu tidak bisa dihindari. Sore itu, Adrian memerintahkan asistennya mengikuti Bagas. Bukan untuk mengintimidasi, katanya dingin. Hanya, amati. Asisten itu ragu. Kalau ketahuan, dia cleaning service. Balas Adrian cepat. Dia tidak akan sadar. Namun Adrian keliru. Bagas menyadari sejak menit pertama. Bukan karena ia paranoid, melainkan karena ia terbiasa diawasi sejak dulu. Ia tetap bekerja seperti biasa. Tetap tenang. Tetap rendah. Namun di setiap pantulan kaca, ia bisa melihat bayangan yang tidak asing. Jadi akhirnya kamu melihatku juga. Gumamnya dalam hati. Malam itu, Adrian menatap laporan lama yang berhasil ia gali lebih dalam. Satu nama muncul di beberapa proyek besar masa lalu, selalu sebagai konsultan eksternal. Bagas Pratama. Dengan catatan kecil di sampingnya. Dikeluarkan karena perbedaan prinsip. Adrian membeku. Perbedaan prinsip. Ulangnya. Ia teringat ayahnya. Ucapan yang sering ia dengar dulu. Orang-orang idealis tidak cocok memimpin bisnis besar. Tiba-tiba, semua terasa terlalu berhubungan. Adrian berdiri dan menatap keluar jendela. Untuk pertama kalinya, ada keraguan yang nyata di dadanya. Kalau dia memang sehebat itu, gumamnya, kenapa dia ada di sini, mengepel lantai? Pertanyaan itu tidak memberinya jawaban, hanya ketakutan. Keesokan harinya, Adrian sengaja turun ke lantai bawah saat jam kerja. Bagas sedang membersihkan kaca pintu masuk. Adrian berhenti tepat di depannya. Bagas Pratama. Panggilnya. Bagas berhenti bekerja. Menoleh perlahan. Ya, Pak. Jawabnya sopan. Nada yang sama. Tidak berubah. Adrian menatapnya lama. Kamu tahu kenapa aku memanggilmu? Tanyanya dingin. Bagas menggeleng. Tidak, Pak. Karena sejak aku datang, lanjut Adrian, terlalu banyak keputusan penting yang, anehnya benar, datang dari arahmu.
Bagas menatapnya tenang. Saya hanya bekerja, Pak. Membersihkan lantai, sindir Adrian. Membersihkan masalah, balas Bagas lembut. Kalau saya melihatnya. Udara menegang. Beberapa karyawan berhenti berjalan. Adrian menelan ludah. Siapa kamu sebenarnya? Bagas tersenyum tipis. Orang yang dulu Anda anggap tidak layak untuk dijabat tangannya. Wajah Adrian mengeras. Jangan bermain teka-teki denganku, katanya tajam. Bagas mengangguk. Baik. Ia kembali mengepel, seolah percakapan itu sudah selesai. Adrian berdiri kaku beberapa detik, lalu berbalik pergi dengan langkah cepat. Di ruang kerjanya, Adrian membanting pintu. Dia mempermainkanku, gumamnya. Namun di balik amarah itu, ada rasa lain yang muncul. Rasa yang jarang ia rasakan. Takut bahwa ia telah meremehkan orang yang salah. Takut bahwa kekuasaan yang ia banggakan berdiri di atas fondasi yang tidak ia pahami. Malam itu, Bagas duduk di rumah kontrakannya, membaca berita lama di tablet usang. Judul kecil menarik perhatiannya. Proyek properti gagal. Analis senior mundur karena konflik etika. Foto kecil di sudut artikel menampilkan wajahnya sendiri, belasan tahun lebih muda. Ia menutup layar. Waktunya hampir tiba. Katanya pelan. Itu. Penyelidikan Adrian tidak akan berhenti. Dan ketika kebenaran benar-benar terbuka, bukan hanya rasa malu yang akan jatuh, melainkan seluruh kesombongan. Rapat itu dijadwalkan mendadak. Undangan dikirim malam sebelumnya, bertanda wajib hadir untuk seluruh jajaran direksi, manajer senior, dan perwakilan pemegang saham. Tidak ada agenda rinci. Hanya satu kalimat pendek di akhir email dari CEO. Akan dibahas isu strategis yang menyangkut keberlangsungan perusahaan. Kalimat itu cukup membuat tidur banyak orang terganggu. Pagi hari, ruang rapat utama Arkana Corp penuh lebih cepat dari biasanya. Meja oval panjang mengilap, layar presentasi menyala, dan kursi-kursi empuk terisi oleh wajah-wajah tegang. Bisikan rendah terdengar di sudut-sudut ruangan. Ini pasti soal krisis kemarin. Atau soal investor Jepang. Atau soal orang itu. Nama tidak disebut. Tapi semua tahu siapa yang dimaksud. Adrian Mahendra masuk terakhir. Setelan jasnya rapi seperti biasa. Tetapi matanya menyimpan sesuatu yang berbeda. Bukan percaya diri, melainkan tekanan yang ditahan dengan paksa. Rapat kita mulai. Katanya dingin. Ia berdiri di ujung meja, menatap satu persatu wajah di hadapannya. Saya memanggil kalian, lanjutnya, karena selama sebulan terakhir, perusahaan ini berjalan dengan cara yang tidak lazim. Beberapa orang menelan ludah. Ada keputusan strategis besar, kata Adrian, yang tidak berasal dari struktur resmi. Namun ironisnya, keputusan-keputusan itu menyelamatkan kita dari kerugian besar. Ia menekan remote. Layar menampilkan grafik. Kerugian yang seharusnya melonjak, tertahan. Kontrak yang hampir batal, berlanjut. Sanksi hukum, ditunda. Ini bukan kebetulan, ucap Adrian pelan. Ini intervensi. Ruangan sunyi. Direktur keuangan akhirnya angkat bicara. Pak Adrian, katanya hati-hati. Kami juga ingin membicarakan hal ini. Karena kalau bukan karena intervensi itu, Arkana Corp mungkin sudah jatuh minggu lalu. Beberapa kepala mengangguk pelan. Adrian menarik napas panjang. Dan sekarang, katanya, saya ingin kita jujur. Siapa sumber intervensi itu? Tak ada yang langsung menjawab. Hening memanjang. Lalu, suara kursi bergeser. Manajer logistik berdiri. Maaf, Pak. Katanya lirih. Kalau saya tidak bicara sekarang, saya tidak bisa tidur nyenyak lagi. Ia menatap sekeliling. Semua solusi krusial berasal dari Pak Bagas. Satu nama. Seperti palu menghantam ruangan. Beberapa direktur saling pandang. Bagas? Cleaning service itu. Yang dulu diperlakukan kasar di lobi. Adrian mengepalkan tangan. Lanjutkan.
katanya. Manajer itu mengangguk. Beliau memberi analisis risiko pengiriman, memperingatkan izin bermasalah, bahkan menyarankan renegosiasi kontrak. Semuanya tepat. Direktur legal ikut berdiri. Saya bersaksi hal yang sama, katanya. Tanpa beliau, kita sudah kena sanksi hukum berat. Satu persatu, kesaksian muncul. Dan setiap kesaksian mengukuhkan satu fakta yang tak terbantahkan. Adrian memejamkan mata sejenak. Lalu ia membuka mata dan berkata, "Panggil Bagas Pratama ke ruangan ini." Ruangan bergemuruh pelan. Beberapa orang terlihat gelisah. Beberapa lainnya menunggu. Bagas sedang mengepel koridor lantai 2 ketika seorang staf HRD mendekat dengan wajah pucat. "Pak Bagas." CEO memanggil Bapak ke ruang rapat utama. "Sekarang." Bagas menghentikan pekerjaannya. Ia mengangguk pelan. "Baik." Ia tidak mengganti seragamnya. Tidak merapikan apapun. Ia berjalan apa adanya. Saat pintu ruang rapat terbuka, semua mata tertuju padanya. Seragam abu-abu sederhana. Sepatu kerja yang sudah usang. Kontras mencolok dengan jas mahal di sekeliling meja. Namun langkah Bagas tenang. Tegap. Adrian berdiri. "Masuk," katanya. Bagas melangkah masuk dan berhenti di tengah ruangan. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya sopan. Adrian menatapnya lama. Lalu berkata dengan suara yang terdengar berat. "Perkenalkan dirimu." Bagas menghela napas kecil. "Nama saya Bagas Pratama," katanya. "Saat ini cleaning service di Arkana Corp." Beberapa orang menahan napas. "Dan sebelumnya?" desak Adrian. Bagas menatap layar presentasi, grafik yang berasal dari pikirannya sendiri. "Sebelumnya," katanya pelan, "saya analis strategi di perusahaan ini dan beberapa perusahaan besar lain." Ruangan seperti berhenti bernapas. Adrian menekan remote. Slide berikutnya muncul. Riwayat proyek strategis Bagas Pratama. Proyek bernilai triliunan. Restrukturisasi besar. Keputusan etis yang menyelamatkan reputasi perusahaan. "Kenapa ini tidak ada di data HR?" tanya seorang komisaris. Bagas menjawab tenang. "Karena saya meminta nama saya dihapus." "Kenapa?" tanya yang lain. Bagas menoleh ke Adrian. "Karena saya tidak ingin dinilai dari masa lalu," katanya. "Saya ingin dilihat sebagai manusia, bukan jabatan." Beberapa orang menunduk. Adrian melangkah maju. "Lalu kenapa kamu membantu kami?" tanyanya. Setelah semua yang terjadi, semua orang tahu maksudnya. Kalimat hinaan itu. Penolakan jabat tangan itu. Bagas tersenyum tipis. "Karena perusahaan ini dibangun oleh banyak orang jujur," jawabnya. "Dan kesalahan satu orang tidak pantas menghancurkan mereka semua." Kalimat itu menghantam lebih keras dari kemarahan. Komisaris utama berdiri. "Pak Bagas," katanya serius. "Dengan kemampuan Anda, posisi Anda saat ini tidak masuk akal." Bagas mengangguk. "Saya tahu." "Kalau begitu," lanjut komisaris, "kami ingin menawarkan." Adrian mengangkat tangan. "Tidak sekarang," katanya cepat. Semua menoleh. Adrian menatap Bagas dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Masih ada satu hal," katanya pelan, "yang harus saya selesaikan." Rapat ditutup tanpa keputusan jabatan. Namun satu hal sudah jelas. Struktur kekuasaan di Arkana Corp telah bergeser. Dan di benak semua orang, satu pertanyaan menggantung. Bagaimana nasib CEO yang dulu berkata, "Aku tak bersalaman dengan orang sepertimu"? Bagas keluar dari ruang rapat dengan langkah yang sama seperti saat ia masuk. Tanpa sorak, tanpa kemenangan. Namun kini, setiap mata memandangnya berbeda. Bukan lagi dari atas ke bawah, melainkan setara. Hari itu, Arkana Corp tidak lagi terasa seperti gedung kekuasaan. Ia terasa seperti ruang pengadilan, sunyi, tegang, dan penuh tatapan menunggu vonis.
Rapat lanjutan dijadwalkan 3 hari setelah pertemuan besar itu. Kali ini, undangan lebih spesifik. Evaluasi kepemimpinan arah strategis perusahaan. Tidak ada yang perlu dijelaskan lebih jauh. Semua tahu, rapat ini bukan tentang angka. Ini tentang sikap. Adrian Mahendra datang paling awal. Ia duduk sendirian di ujung meja, memandangi kursi-kursi kosong. Tangannya terlipat, wajahnya datar, tetapi matanya menyimpan kegelisahan yang sulit disembunyikan. 3 hari. 3 hari sejak namanya tidak lagi disebut dengan kekaguman, melainkan dengan pertanyaan. 3 hari sejak satu kalimat yang dulu ia ucapkan dengan mudah, menjadi senjata yang berbalik padanya. Para komisaris masuk satu persatu. Disusul para direktur. Dan terakhir, Bag. Tidak sebagai cleaning service. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam. Tanpa jas. Tanpa atribut kekuasaan. Namun langkahnya membuat ruangan terasa lebih penuh. Komisaris utama membuka rapat. Kita tidak akan bertele-tele, katanya tegas. Perusahaan ini hampir jatuh bukan karena kurang cerdas, tapi karena kurang rendah hati. Kata-kata itu meluncur tajam. Ia menoleh ke Adrian. Pak Adrian, sebagai CEO, tanggung jawab tertinggi ada pada Anda. Adrian mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, tanpa bantahan. Dalam evaluasi kami, lanjut komisaris, banyak keputusan Anda didorong oleh ego, bukan data. Beberapa direktur menunduk. Namun ada hal lain, katanya, yang lebih mengkhawatirkan. Ia menekan tombol remote. Slide muncul di layar besar. Kalimat itu terpampang jelas. Aku tak bersalaman dengan orang sepertimu. Beberapa orang menarik napas. Adrian memejamkan mata. Kalimat ini, kata komisaris, diucapkan di ruang publik, disaksikan banyak karyawan, dan menjadi simbol kepemimpinan Anda. Ia menoleh ke Bagas. Pak Bagas, katanya lembut, apa yang Anda rasakan saat itu? Bagas menghela napas pelan. Saya tidak marah, jawabnya jujur. Saya hanya sedih. Ruangan terdiam. Sedih karena? Tanya komisaris. Karena jabatan membuat seseorang lupa, kata Bagas, bahwa semua orang berdiri di lantai yang sama. Kata-kata itu tidak meninggi. Namun justru itu yang membuatnya menghantam. Komisaris kembali menatap Adrian. Apakah Anda menyangkal mengucapkan kalimat itu? Adrian membuka mata. Tidak, katanya pelan. Saya mengatakannya. Apakah Anda menyesal? Hening panjang. Beberapa detik terasa seperti menit. Akhirnya, Adrian berdiri. Ya, katanya. Satu kata. Namun beratnya luar biasa. Ia menoleh ke Bagas. Pak Bagas, katanya. Di hari pertama saya menjabat, saya merendahkan Anda. Suaranya bergetar. Saya melakukannya karena saya pikir posisi menentukan nilai seseorang. Ia menelan ludah. Saya salah. Kalimat itu membuat ruangan bergetar lebih keras daripada teriakan. Adrian melangkah maju. Ia berhenti tepat di depan Bagas. Perbedaan posisi yang dulu jelas, kini menghilang. Ia mengulurkan tangan. Jika Anda bersedia, katanya lirih, saya ingin meminta maaf. Sebagai manusia. Bagas menatap tangan itu lama. Semua orang menahan napas. Bagas akhirnya berdiri. Ia menatap Adrian dengan mata tenang. Lalu, ia menjabat tangan itu. Bukan dengan kemenangan. Bukan dengan penghinaan balasan. Dengan martabat. Saya menerima permintaan maaf Anda, kata Bagas pelan. Bukan karena jabatan Anda, tapi karena keberanian Anda mengaku salah. Beberapa mata berkaca-kaca. Namun komisaris belum selesai. Permintaan maaf penting, katanya. Tapi tanggung jawab lebih penting. Ia menatap Adrian. Sebagai konsekuensi, kami akan membatasi kewenangan strategis Anda sementara waktu. Adrian mengangguk. Tanpa protes. Tanpa pembelaan. Kesombongan telah runtuh sepenuhnya.
Komisaris lalu menoleh ke Bagas. "Pak Bagas," katanya, "kami ingin Anda memimpin tim pemulihan strategis." Beberapa orang tersentak. Bagas terdiam sejenak. "Dengan catatan," lanjut komisaris, "jabatan bukan tujuan, tapi alat." Bagas mengangguk. "Saya setuju." Rapat ditutup. Namun dampaknya akan terasa lama. Di lorong, beberapa karyawan menunduk hormat pada Bagas. Ia membalas dengan senyum kecil. Tidak ada yang berubah dari caranya berjalan. Yang berubah, cara dunia memandangnya. Adrian tertinggal di ruang rapat, sendirian. Ia duduk, menatap kursi CEO. Untuk pertama kalinya, kursi itu tidak terasa seperti tahta, melainkan tanggung jawab. Ia teringat kembali kalimat itu. "Aku tak bersalaman dengan orang sepertimu." Kini ia tahu, yang membuat seseorang layak atau tidak, bukan siapa dia di hadapan kita, melainkan bagaimana kita memperlakukannya. Hujan turun deras sore itu. Bukan hujan yang romantis, melainkan hujan yang menekan, seperti perasaan yang menggantung di dada Adrian Mahendra sejak rapat evaluasi itu berakhir. Ia tidak lagi duduk di kursi pusat komando. Wewenangnya dibatasi. Keputusan strategisnya harus melalui persetujuan. Namanya tak lagi disebut dengan nada kagum. Dan yang paling menyakitkan, setiap keberhasilan kecil perusahaan selalu dikaitkan dengan Bagas Pratama. Adrian berdiri di depan jendela ruang kerjanya. Lampu kota menyala satu persatu, tetapi di dalam dadanya terasa gelap. "Beginikah rasanya?" gumamnya. "Saat dunia tidak lagi menunduk padamu." Ia teringat ayahnya, seorang pebisnis keras yang membesarkannya dengan satu prinsip. Jangan pernah terlihat lemah. Dan kini, hidup memaksanya melanggar prinsip itu. Ponselnya bergetar. Pesan dari komisaris utama. Investor utama menarik dukungan. Mereka hanya mau lanjut jika Bagas Pratama memimpin langsung restrukturisasi. Adrian menutup mata. Itu bukan sekadar syarat bisnis. Itu tamparan terakhir. Malam itu, Adrian turun ke lantai bawah, sendirian. Tidak ada pengawalan. Tidak ada jas mahal. Hanya seorang pria dengan jas yang kini terasa terlalu berat. Ia berjalan menyusuri koridor yang dulu ia lewati dengan kepala tegak. Kini, langkahnya ragu. Bagas sedang duduk di ruang kerja kecil sementara. Ruang sederhana yang ia pilih sendiri, bukan ruang eksekutif. Ia sedang membaca laporan ketika pintu diketuk pelan. "Masuk," katanya. Pintu terbuka. Bagas menoleh dan melihat Adrian berdiri di sana. Basah oleh hujan. Wajahnya pucat, tanpa kesombongan. "Bolehkah saya masuk?" tanya Adrian. Bagas mengangguk. "Silakan." Adrian masuk dan menutup pintu perlahan. Beberapa detik mereka hanya diam. Tidak ada atasan. Tidak ada bawahan. Hanya dua manusia dengan masa lalu yang berat. "Aku tidak datang sebagai CEO," kata Adrian akhirnya. "Aku datang sebagai orang yang kehabisan jalan." Bagas menatapnya. "Tenang. Ada apa?" tanyanya. Adrian menarik napas panjang. Investor utama menarik diri. "Mereka hanya mau lanjut jika kamu yang memimpin langsung pemulihan." Ia menunduk. "Tanpa itu, Arkana Corp runtuh." Kata runtuh keluar dari mulutnya dengan susah payah. Bagas menyilangkan tangan. "Dan apa yang Anda minta dari saya?" tanyanya. Adrian mengangkat kepala. "Bantuan," katanya. "Bukan sebagai bawahan. Bukan sebagai simbol." Ia menelan ludah. "Tapi sebagai pemimpin, yang lebih pantas dari saya." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk harga dirinya sendiri. Bagas bangkit dari kursinya. Ia berjalan mendekati jendela, memandang hujan. "Kau tahu, Adrian," katanya pelan. "Banyak orang mengira karma datang dalam bentuk penderitaan." Ia menoleh. Padahal seringkali, karma datang dalam bentuk ketergantungan. Adrian terdiam. "Dulu," lanjut Bagas, "kau menolak menjabat tanganku karena kau pikir aku tidak setara." Ia menatap Adrian lurus.
Sekarang, kau datang karena kau membutuhkanku. Setiap kata terasa tepat sasaran. Namun tidak ada kebencian di dalamnya. Hanya fakta. Adrian mengangguk. Aku pantas mendapatkannya, katanya pelan. Kalau kau menolak, aku mengerti. Ia membungkuk sedikit. Gerakan kecil, tapi syarat makna. Bagas memandangnya lama. Aku akan membantu, kata Bagas akhirnya. Adrian terangkat. Matanya melebar. Tapi dengan satu syarat. Apapun, jawab Adrian cepat. Bagas menatapnya dalam. Tidak ada lagi kepemimpinan dari atas menara, katanya. Kita turun ke lantai. Kita dengar semua suara. Dan tidak ada satupun orang yang dipandang rendah. Adrian mengangguk tanpa ragu. Aku bersumpah. Keesokan harinya, pengumuman resmi dirilis. Tim pemulihan strategis dipimpin oleh Bagas Pratama. CEO bekerja langsung di bawah rekomendasinya. Gedung Arkana Corp gempar. Namun tidak ada penolakan. Karena semua tahu, perusahaan ini hidup kembali bukan oleh ego, melainkan oleh kerendahan hati yang terlambat. Adrian berdiri di tengah ruang kerja terbuka bersama tim. Tanpa ruang khusus, tanpa jarak, ia menerima instruksi dari Bagas di hadapan staf yang dulu ia abaikan. Dan ia melakukannya tanpa rasa malu. Karena ia tahu, inilah harga dari kesombongan. Sore itu, seorang staf junior berbisik pada temannya. Itu CEO kita. Ya. Kok kelihatan berbeda ya? Karena sekarang dia belajar jadi manusia dulu. Di sudut ruangan, Bagas memperhatikan semuanya dengan tenang. Bukan puas. Bukan sombong. Hanya lega. Karena satu pelajaran mahal akhirnya dipelajari. Malam turun. Hujan reda. Dan untuk pertama kalinya, Arkana Corp berdiri di atas fondasi yang benar. Pagi itu, Arkana Corp tidak lagi tegang seperti sebulan lalu. Bukan karena semua masalah selesai, melainkan karena setiap orang kini tahu kemana harus berjalan. Ruang kerja terbuka dipenuhi suara diskusi, bukan teriakan. Rapat kecil terjadi di banyak sudut, tanpa meja besar yang memisahkan atasan dan bawahan. Di tengah ruangan, Bagas berdiri bersama tim inti. Ia tidak berdiri di podium, tidak duduk di kursi khusus. Ia berdiri sejajar. Target kita bukan menyenangkan investor, kata Bagas tenang. Target kita membuat perusahaan ini layak dipercaya. Beberapa orang mengangguk. Adrian berdiri di sampingnya, mencatat, bukan sebagai simbol penurunan jabatan, melainkan sebagai pelajaran hidup yang sedang berlangsung. 2 minggu kemudian, hasil mulai terlihat. Investor kembali. Kontrak diperpanjang. Reputasi Arkana Corp perlahan pulih. Namun satu pertanyaan besar menggantung di udara. Apa yang akan Bagas lakukan selanjutnya? Komisaris memanggil Bagas secara pribadi. Kami ingin Anda menjadi CEO baru, kata komisaris utama tanpa basa-basi. Penuh. Permanen. Ruangan sunyi. Tawaran itu adalah puncak segalanya. Keadilan. Kemenangan. Pembalikan total. Bagas tidak langsung menjawab. Ia memandang keluar jendela. Gedung yang dulu ia bersihkan. Lantai yang ia pel. Manusia-manusia yang ia lindungi tanpa terlihat. Apa yang akan terjadi dengan Pak Adrian? Tanyanya. Komisaris menarik napas. Dia akan mundur terhormat. Bagas terdiam lama. Sore itu, Bagas menemui Adrian di taman kecil belakang gedung. Adrian sedang duduk sendiri di bangku kayu. Kau tahu, kata Adrian tanpa menoleh. Aku siap menerima apapun keputusanmu. Bagas berdiri di depannya. Aku ditawari posisi CEO, katanya jujur. Adrian mengangguk pelan. Dan, tanyanya. Bagas tersenyum kecil. Aku menolak. Adrian menoleh cepat. Apa? Matanya membesar. Aku tidak ingin menang di atas kejatuhan orang lain, kata Bagas. Aku ingin perusahaan ini berdiri di atas perubahan, bukan penggantian. Adrian menunduk. Kenapa? Suaranya lirih. Karena kalau aku menerima, jawab Bagas.
Aku akan menjadi versi lain dari dirimu yang lama. Kalimat itu membuat Adrian terdiam lama. Keesokan harinya, keputusan diumumkan. Adrian Mahendra tetap CEO. Bagas Pratama menjabat sebagai penasihat strategis independen. Namun kali ini, struktur tidak lagi kaku. Tidak ada tangan yang terlalu tinggi. Tidak ada yang terlalu rendah. Dalam pertemuan umum karyawan, Adrian berdiri di depan semua orang. Saya pernah berkata, katanya lantang, aku tak bersalaman dengan orang sepertimu. Ia menunduk. Hari ini, saya ingin mengatakan, akulah orang yang tidak pantas berkata seperti itu. Ia menoleh ke Bagas. Terima kasih, karena mengajarkanku apa arti kepemimpinan. Bagas mengangguk. Tepuk tangan bergema. Bukan untuk jabatan. Bukan untuk kemenangan. Untuk perubahan. Sore hari, Bagas berjalan menuju pintu keluar gedung. Troli kebersihan sudah tidak ada. Namun ia berhenti sejenak di lobi. Ia mengulurkan tangan pada seorang petugas kebersihan baru. Halo, katanya ramah. Terima kasih sudah bekerja keras. Petugas itu terkejut, lalu tersenyum lebar dan menjabat tangannya. Dari kejauhan, Adrian melihat pemandangan itu. Dan di saat itulah ia benar-benar mengerti. Bukan tangan yang ditolak, melainkan tangan yang dipilih untuk dijabat. Yang menentukan siapa kita sebenarnya. Bagas melangkah keluar gedung. Langkahnya ringan. Tidak membawa dendam. Tidak membawa kesombongan. Hanya martabat.